Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangha Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Atta Wagga, kelompok bait tentang diri sendiri. Bait 159. Attanan cetatha kaira yathanya manusa sati sudanto wata dameta addahi kira dundamo. Bait 159 artinya, sebagaimana ia mengajari orang lain, demikianlah hendaknya ia berbuat. Setelah ia dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, hendaklah ia melatih orang lain. Sesungguhnya amat sukar untuk mengendalikan diri sendiri. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 158 Atta Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah Padanikatissa Thera. Padanikatissa Thera setelah memperoleh pelajaran meditasi dari Sang Buddha, tinggal di hutan bersama 500 biku lainnya. Di sana, ia memberitahu para biku agar menjaga perhatian dan tekun berlatih meditasi. Setelah memperingatkan biku yang lain, ia sendiri berbaring dan tidur. Biku-biku muda melatih meditasi seperti yang diberitahukan kepada mereka. Mereka berlatih meditasi selama saat jaga pertama. Ketika tiba saat tidur bagi mereka, Padanikatissa bangun
dan memberitahu mereka agar kembali berlatih meditasi. Ketika mereka selesai berlatih meditasi saat jaga kedua dan ketiga, Pada Nikatisa juga mengatakan hal yang sama kepada mereka. Selama ia bertingkah laku dengan cara tersebut di atas, biku-biku muda tidak pernah merasa tentram, dan mereka juga tidak dapat berkonsentrasi pada saat latihan meditasi, atau bahkan dalam melafalkan bacaan. Suatu hari, mereka memutuskan untuk menyelidiki apakah mereka benar-benar rajin dan berjaga seperti yang dikemukakan oleh dirinya. Ketika mereka mengetahui bahwa guru mereka pada Nikatisa hanya pandai menasehati orang lain, tetapi ia sendiri tidur sepanjang hari, mereka mengatakan, "Kita tertipu. Guru kita hanya tahu bagaimana mengajari kita, tapi ia sendiri hanya membuang-buang waktu tanpa melakukan apapun." Pada saat itu, biku-biku tidak mendapatkan istirahat yang cukup. Mereka capai dan letih. Alhasil, tidak seorang biku pun yang memperoleh kemajuan dalam latihan meditasinya. Pada akhir masa wasa, mereka kembali ke wihara Jetawana dan melaporkan kejadian tersebut kepada Sang Buddha. Kepada mereka, Sang Buddha berkata, "Para biku, seseorang yang akan mengajar orang lain seharusnya terlebih dahulu mengajar dirinya sendiri dan memperlakukan dirinya dengan tepat." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 159 berikut. "Sebagaimana ia mengajari orang lain, demikianlah hendaknya ia berbuat. Setelah ia dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, hendaklah ia melatih orang lain. Sesungguhnya amat sukar untuk mengendalikan diri sendiri." Ke-500 biku mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah dhamma itu berakhir. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamang